Oke, silakan. Rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa bimin nasamil hadithin iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha sahihu wa matasal isnaduhu wa lam yashuda ayyungal yanwihi adalun ghabitun kan mitlihi mutamadun fi babtihi wa naklihi wal hasanul ma'rufu turkun wa ghadas rijaluhu laka sahih istaharat wa kullu man busbatil husni qasur fa wa dha'ifu wa aksamun kathur Kusur. Lanjut. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa malita bingin huwal wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa walam yamin wa ma bisami kulli rawi yatasil isnaduhu lil mustafa fal mutasil musalsalun kul mangala wasfin ata mithlu amma wallahi ambanil fata kadzaka qad hadatsani qaima aw badaan hadatsani tabassama Azizu marwi naini aw thalatha masyhuru marwi faqoma thalatha mungan nganun kangan sangi Oke, silakan. mungan nganun kangan sangi dengan Pelan-pelan aja. Minum dulu kalau tidak puasa. Wa an'anun ka'an sa'idin anka mubhamun ma mungan fihi kangan sangi rawin dengan lam garam yusam. wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam wa kullu ma qala rijaluhu ala wadituhu dzakal ladzi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa maqufun zukin wa mursalun minhu sahabi usaqad wa qul gharibun marawa rawin faqat wa kullu ma lam yatasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mudallu saqitu min husnani wa ma atamudallasan nawaini Awalul isqatu. Awalul isqatu li syahi wa an yangkula man fawqahu bi'an wa tanila yusbituhu lakin yasis awsafahu bima bihi la yangan. Ya, nggih. Matur nuwun Mbak Inai. Iramanya bagus ya. Tinggal ritmenya jangan terlalu cepat ya. Ritmenya jangan terlalu cepat, saya masih pemula. Oke, sekali lagi monggo, Mas Sirajuddin. Oke. Ini baca tadi tuh. Ya, diulang lagi Mas, silakan. Benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa min aqsamil haditsin iddah wa kullu wahidin ata wa hatta awwaluha sahih wa huwa matasal isnaduhu alam yashuddu aw yu'am yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi.
Walhasanul ma'rufu turk walhasanul ma'rufu turkan wa ghadan rijaluhu laka sahih ishtaharat wa kullu ma'an rujdatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kutur. Berikutnya. Next up. Wa ma udifa وما أضيف للنبي المرفوع ومن التابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين ومن عن كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل musalsalun kul ma'ala wakin anta mitlu ana wallahi amdanil fata kadzaka qad haddatsani qa'iman aw ba'da'an haddatsani azizu marwi layli aw salata masyhuru marwi kawkoma salata. Berikutnya, monggo. Mu'an'anun ka'an sa'idun ankaram wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu man qallat rijaluhu ala wa gibtuhu zakal ladhi qad nazala wa ma'adha ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fa mawqufun zukin wa mursalun min sahabi faqad wa quribun marawa rawin faqad wa kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalu sakitu min isnani wa ma'ata mudassana aw'an al-awwalul iqrabu bi'istiwa'an yankula amman fawqahu anwa'an wattani la yusituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Oke, taib. Syukron Mas Siraj. Baik, Ustaz. Ustaz, mic-nya masih di mute. Ya. Baik. Syukron, jazakumullah khairan Mas Siraj. Masuk pada pembahasan bait ke-17. Wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Hadis yang isnadnya tidak bersambung itu disebut hadis munqati'. Hadis yang isnadnya tidak bersambung disebut hadis munqati'. Hadis yang perawinya ada yang tidak disebutkan dua perawi, ya, disebut hadis mu'dhal. Dan hadis mudalas terdiri dari dua macam. Yang pertama mudalas karena syekh gurunya, perawi sebelumnya. Dan yang kedua mudalas karena isnadnya. Nah, seperti apa pengertian masing-masing secara lebih detail kita baca slide berikut ini. Hadis munqati'. Ya, tafadhal. Siapa? Mas Mbak Lia, silakan. Etimologi
Qati adalah isim fa'il pelaku dari fi'il kata kerja yang kotor, artinya terputus. Terminologi hadis munqati ialah hadis yang isnad, jalur sanadnya tidak bersambung, baik satu jalur atau lebih, dan kebanyakan adalah riwayat generasi setelah tabi'in dari sahabat. Jadi rekan-rekan, hadis munqati secara bahasa munqati itu berarti terputus. Qata'tu al-habla, saya memutus tali, fangqata', kemudian talinya terputus. Qata'tu silata, saya memutus hubungan keluarga atau saudara atau persahabatan, fangqata'at, maka akan terputus. Dalam ilmu ulumul hadis ada beberapa riwayat hadis yang mana perawinya itu sengaja memutus, tidak menyambungkan sanadnya. Seperti yang kita ketahui, sanad hadis, riwayat hadis itu kan tidak hanya terdiri dari satu jalur. Ada jalur kedua, jalur ketiga. Nah, terkadang riwayat hadis itu satu jalur, itu ada yang tidak menyebutkan perawinya. Terkadang dua jalur. Nah, setiap riwayat hadis yang terputus, terpotong jalurnya ini disebut dengan munqati. Tetapi kebanyakan hadis munqati itu nanti akan kita jumpai contoh-contohnya adalah ketika generasi setelah tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in ya, atba'ut tabi'in, meriwayatkan secara langsung dari sahabat. Seharusnya atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari baginda Rasulullah. Contoh, silakan. Berikutnya Mbak Ayu Nabila. Contohnya, 1. Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Umar R.A. Yang kedua, Abdur Razak meriwayatkan dari Sauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yutsai, dari Hudzaifah, sebuah hadis marfu, kalau kalian akan menyerahkan kepemimpinan itu kepada Abu Bakar, maka sesungguhnya kepemimpinan itu kepada Abu Bakar, maka ia sesungguh orang yang kuat dan amanah. Hadis riwayat Hakim. Ini contohnya rekan-rekan. Imam Malik itu lahir tahun 93 Hijriah. Wafat tahun 179 Hijriah. Tidak mungkin meriwayatkan secara langsung dari sahabat Abdullah bin Umar. Karena sahabat Abdullah bin Umar meninggal atau wafat tahun 73 Hijriah. Jadi tidak mungkin bertemu antara Imam Malik dan Abdullah bin Umar. Lahirnya 93, yang satu dari meninggal 73. Contoh kedua, Abdur Razak meriwayatkan dari Sauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yusai, dari Hudzaifah. Nah, Zaid bin Yusai inilah kemudian tidak bertemu dengan Hudzaifah karena beda generasi. Nah, sedangkan matan hadis yang dimarfukan ini berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan baginda Rasulullah SAW memimpin umat Islam. Nah, para sahabat menunjuk atau memberikan isyarat kepada Abu Bakar.
Maka Rasulullah kemudian memberi komentar, ya, Abu Bakar itu orang yang kuat dan amanah. Nah, saya hapus ini. Hukum hadis munqati. Silakan. Mas Af'al dan saya masih. Hukum hadis munqati termasuk dhaif karena terputus sanadnya dan pasti tidak dikenal sifat-sifat perawi yang tidak tersebut. Karena perawinya ada yang tidak disebutkan, maka kita juga sulit memastikan sifat-sifat perawi itu. Nah, keadilan dan kedobitannya seperti apa? Hadis mu'dhal. Berikutnya, silakan. Hadis Mas Afal ya. Saya Ustaz. Hadis mu'dhal. Secara etimologi, mu'dhal adalah isim maf'ul dari fi'il adola. Yang artinya adola. Yang artinya membuat tidak delima. Secara terminologi, hadis mu'dhal ialah hadis yang terputus dua perawi atau lebih secara berurutan. Maaf, ini membuat dilema ya, bukan tidak dilema. Kebalikannya. Sepertinya saya mau menulis membuat tidak jelas gitu. Tapi yang tertulis tidak dilema. Secara terminologi hadis mu'dhal, hadis yang terputus dua perawi atau lebih secara berurutan. Jadi ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Para perawinya secara berurutan ada dua yang tidak disebutkan. Kalau tadi munqati secara umum satu. Tapi hadis mu'dhal lebih khusus lagi. Berarti contohnya seperti apa? Silakan Mbak Anissa. Contoh, dari Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para raja itu memiliki makanan dan pakaian-pakaian yang khusus, dan seterusnya. Riwayat ini tidak menyebutkan dua perawi lain yang ternyata mereka adalah Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Dalam satu riwayat, Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ternyata ada dua perawi yang terlewatkan. Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Nah, ini tidak disebutkan dalam riwayatnya Imam Malik. Hukum. Sangat jelas ya. Hadis mu'dhal termasuk dhaif. Lebih dhaif daripada yang munqati tadi. Mbak Nurin, silakan. Hadis mudalas. Secara etimologi, mudalas adalah isim marfaul dari fiil dalasa yang artinya menyembunyikan sesuatu yang buruk. Secara terminologi, hadis mudalas ialah hadis yang disembunyikan cacat isnadnya dan ditampakkan kebaikannya. Mengelabui. Ini maksud menyembunyikan sesuatu yang buruk itu ada cacat tapi kemudian ditutup-tutupi. Ingin mengelabui. Itu namanya mudalas, mentadlis. Misalkan kita membuat karya tulis, kemudian kita sodorkan kepada pembimbing atau penguji, ada sesuatu yang kurang. Kemudian kita tutup-tutupi. Itu namanya mentadlis, mengelabui. Secara terminologi, ternyata dalam ulumul hadis ada hadis mudallas. Hadis yang disembunyikan cacat isnadnya, ditampakkan kebaikannya agar cacatnya itu tadi tidak terlihat. Nah, ini ternyata kita jumpai juga pada hadis, periwayatan hadis. Nah, seperti apa contoh dan macam-macamnya? Silakan, Mbak Nur Siam. Ya, Ustaz.
Macam-macam dan contohnya. Yang pertama, mudalas isnad, meriwayatkan dari seorang guru sebuah hadis yang tidak pernah diucapkannya, tanpa mengatakan bahwa muridnya tersebut mendengarnya langsung dari guru tersebut, sehingga seolah-olah hadis ini ia riwayatkan dari guru tersebut, padahal dari guru lain. Contoh, Ibnu Kasyram mengisahkan, suatu hari kami berada di tempat Sufyan bin Uyainah. Ia berkata, dari Az-Zuhri, sampai di sini tiba-tiba ada yang bertanya kepada Ibnu Hasyiram, apakah Az-Zuhri meriwayatkan hadis kepadamu? Ia terdiam lalu berkata, Az-Zuhri berkata, ada yang bertanya lagi, kamu mendengarnya? Ia berkata, aku tidak mendengar dari Az-Zuhri, dan juga tidak mendengarnya dari murid langsung. Dari Abdur Razak, dari Ma'mar, dan Az-Zuhri. Jadi Mbak Nursiam, hadis mudalas isnad dan rekan-rekan yang lain perhatikan, agak rumit ini ya pengertiannya. Seorang perawi menyebutkan sebuah hadis. Nah, sebelum menyebutkan dia mengutarakan tentang gurunya. Tujuannya apa? Seolah-olah perawi ini meriwayatkan hadis dari gurunya tadi, padahal tidak. Nah, ini trik salah satu para perawi itu dalam meriwayatkan hadis yang kurang meyakinkan. Kemudian, salah satu contoh, ini contohnya ya, dalam sebuah riwayat Ibnu Hasyiram itu bercerita tentang Sufyan bin Uyainah, tiba-tiba menyebut nama Az-Zuhri. Nah, orang atau sahabatnya bertanya, kamu memang mendengar langsung dari Az-Zuhri atau dari siapa? Kata Ibnu Hasyiram mengaku, saya tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri, tapi dari Abdur Razak, dari Ma'mar. Nah, Ma'mar itulah yang mendengar dari Az-Zuhri. Baik, jadi rekan-rekan, contoh mungkin dalam kehidupan kita, Mbak Nursiam punya dua guru. Guru yang pertama disebutkan Mbak Nursiam, Pak Sugeng. Demikian. Tiba-tiba kemudian menyebut Pak Sukijan. Nah, Mas Arkan penasaran, Mbak Nursiam mendengar langsung dari Pak Sukijan ya? Oh, ternyata tidak. Baik. Contoh kedua, macam yang kedua, mudalas syuyukh. Itu tadi yang pertama disebut mudalas isnad secara sanad. Sekarang yang kedua mudalas syuyukh. Mas Arkan silahkan. Mudalas syuyukh adalah menyembunyikan nama guru yang ia dengarkan hadisnya atau menyebutkan sifat-sifat yang aneh mengenai gurunya tersebut. Contoh, Ibnu Mujahid meriwayatkan, kami mendengar hadis dari Abdullah bin Ibnu Abdillah. Padahal yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Daud As-Sajastani. Jadi seorang perawi dalam mudalas syuyukh itu menyebut seorang guru dengan namanya, tapi namanya samar-samar. Kok aneh ya namanya ya? Abdullah bin Ibnu Abdillah. Nanti binnya lagi bin Ibni Abdillah. Binnya lagi bin. Jadi kurang meyakinkan. Nah, itu yang disebut dengan mudalas syuyukh. Nama gurunya tidak disebutkan dengan terang atau implisit. Contohnya Ibnu Mujahid meriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu Abdillah. Siapa sih yang dimaksud dengan Ibnu Abdillah ini? Ternyata Abi Daud As-Sajastani setelah diteliti dari riwayat yang lain. Hukum. Ada Mbak Cindy ya? Hukum. Mudalas isnad hukumnya sangat makruh dan hampir mendekati kebohongan. Sedangkan mudalas syuyukh hukumnya adalah kemakruhannya lebih ringan dari yang pertama. Nah, jadi dalam kepakaran ulumul hadis mudalas termasuk
sangat dibenci dalam bahasa kita ya, tapi dalam bahasa ini disebut makruh. Makruh dalam periwayatan, artinya tidak sampai diharamkan. Nah, karena memang salah satu hikmahnya terkadang seorang perawi itu memiliki seorang guru yang tidak terkenal, meriwayatkan sebuah hadis yang cukup meyakinkan, tetapi beliau tidak ingin menyebut-nyebut gurunya tadi. Sehingga kemudian dikategorikan oleh para pakar ulumul hadis sebagai mudallas. Nah, ini slide terakhir tentang hadis mudallas. Kita akan ulang sekali lagi dari awal, Mas, ya. Hadis munqati, mu'dhal dan mudallas. Silakan Mas Riza Muhaimin. Oke, Pak. Hadis munqati. Secara etimologi, hadis munqati adalah isim fa'il atau pelaku dari fi'il atau kata kerja. Inqata'a artinya terputus. Dan secara terminologi adalah hadis munqati ialah hadis yang isnad atau jalur sanadnya tidak bersambung, baik satu jalur atau lebih, dan kebanyakan adalah riwayat generasi setelah tabi'in dari sahabat. Contoh, satu dari Imam Malik 93 tahun 93 sampai 179 Hijriah, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari tahun 10 sampai Hijriah sampai 73 Hijriah. Sebelum yang kedua dari 10 sebelum Hijriah. Sebelum Hijriah sampai 73 Hijriah. Yang kedua dari Abdur Razak meriwayatkan dari Sauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yusai, dari Yusai, dari Hudzaifah. Sebuah hadis marfu adalah kalau kalian akan menyerahkan kepemimpinan itu kepada Abu Bakar, maka ia sungguh orang yang kuat dan amanah. Hadis riwayat Imam Hakim. Mbak Delta, silakan. Ya, Pak. Oh, Mas Delta. Mas Delta. Delta Azmi ya, siapa? Saya, Pak. Oh ya, nggih, maaf. Hukum hadis munqati termasuk dhaif karena terputus sanadnya dan pasti tidak dikenal sifat-sifat perawi yang tidak tersebut. Hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal, etimologi mu'dhal adalah isim maf'ul dari fi'il a'dhala yang artinya membuat dilema. Terminologi hadis mu'dhal ialah hadis yang terputus dua perawi atau lebih secara berurutan. Contohnya, Mas Ilham. Contohnya, maaf Ustadz, belum. Oke, lanjutkan Mas. Contoh dari Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, para raja itu memiliki makanan dan pakaian-pakaian yang khusus dan seterusnya. Riwayat ini tidak menyebutkan dua perawi lain yang ternyata mereka adalah Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Hukum. Hukum hadis mudlal termasuk dhaif. Mu'dhal. Berikutnya, selain Mas Ilham, Mbak Ari, silahkan. Hadis mudallas secara etimologi, mudallas adalah isim maf'ul dari fi'il dalasa yang artinya menyembunyikan sesuatu yang buruk atau mengelapinya.
Secara terminologi, hadis mudallas ialah hadis yang disembunyikan cacat isnadnya dan ditambahkan kebaikannya. Macam-macam dan contoh, Mbak Nikmatul. Macam-macam dan contohnya. Mudasal isnad meriwayatkan dari seorang guru sebuah hadis yang tidak pernah diucapkannya, tanpa mengatakan bahwa muridnya tersebut mendengarnya langsung dari guru tersebut, sehingga seolah-olah hadis ini ia riwayatkan dari guru tersebut, padahal dari guru lain. Contoh, Ibnu Hashram mengisahkan, suatu hari kami berada di tempat Sufyan bin Uyainah. Ia berkata, dari Al-Zuhri sampai di sini, tiba-tiba ada yang bertanya kepada Ibnu Hashram, apakah Az-Zuhri meriwayatkan hadis kepadamu? Ia terdiam, lalu berkata, Az-Zuhri berkata, ada yang bertanya lagi, kamu mendengarnya? Ia berkata, aku tidak mendengar dari Az-Zuhri dan juga tidak mendengarnya dari muridnya langsung. Aku hanya mendengar dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Pak Rahma, silakan. Mudallas suyuk adalah menyembunyikan nama guru yang ia dengarkan hadisnya atau menyebutkan sifat-sifat yang aneh mengenai gurunya tersebut. Contohnya, Ibnu Jid meriwayatkan, kami mendengar hadis dari Abdullah bin Ibnu Abdillah, padahal yang dimaksud adalah Abdullah bin Daud As-Sajistani. Baik, Mbak Rizda. Hukum mudallas isnad hukumnya sangat makruh dan hampir mendekati kebohongan. Sedangkan mudallas suyuh hukumnya adalah kemakruhan lebih ringan dari yang pertama. Baik. Demikian rekan-rekan, silakan diulang kembali materi kesekian kalinya ini tentang hadis munqati, mu'dhal dan mudallas. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini ya rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wa ila liqa'in akhar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.